Ahlan wa sahlan, saya sampaikan atas kehadiran para pengurus pondok, Bapak Bupati, Pak Sekda. Pertemuan kita pada pagi ini untuk menyikapi masih semaraknya dan masih terus nih yang kita pantau berkaitan dengan wabah yang saat ini melanda negara kita. Apalagi juga global di Indonesia. Begitu juga Pak Suwan. Dan ini harus kita sikapi secara bersama. Karena tidak mungkin hanya pemerintah daerah yang menangani. Kita juga harus terlibat. Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran sebetulnya bagi kami adalah pondok pesantren. Ini sejak awal memang saya gamang antara minta pondok ini dibuka dan kekhawatiran akan terjadinya klaster. Ini sebetulnya ini sudah menjadi kebimbangan. Cuma dalam satu sisi kami melihat kalau ini dibiarkan terus, bagaimana keadaan anak kita, bagaimana keadaan kita dan seterusnya. Hanya pada waktu itu kami mohon sebetulnya kepada pemerintah daerah untuk diberi relaksasi, untuk diberi kelonggaran dalam kita membuka pondok. Pertimbangan kami, pondok bisa kita isolasi. Pertimbangan kami beda dengan sekolah-sekolah yang di luar. Sehingga pondok itu manakala kita bisa menutup, langsung kita tutup semua murid yang ada di dalam, itu bisa. Sehingga harapan kami itu bisa diisolasi. Jadi walaupun nanti ini dibuka, cuma kita bisa membatasi. Nah, oleh karena itu mohon nanti kami mohon ini kita benar-benar berdisiplin dalam menjaga sekolah, agar supaya pondok ini tidak menjadi klaster-klaster baru yang akan menimbulkan ledakan terjadinya penularan. Ya memang orang akan membandingkan kenapa pasar dibuka, sama sebetulnya. Saya juga sudah sampaikan kepada petugas, pasar juga harus diperhatikan. Dengan pasar juga ada permasalahan ekonomi. Ini sama. Kita kadang-kadang kita itu berbuat sesuatu itu melihat kesalahan yang lain, akhirnya kita tidak berbuat. Ini sering kita lihat begitu seperti itu. Kenapa saya harus pakai masker? Yang lainnya tidak pakai masker. Cuma kan masalahnya kalau kita yang kena, terus jangan semuanya. Jadi kita nggak bisa sebetulnya kemudian karena pasar dibuka kemudian kita pasar agak bebas, dia sudah pondok bebas. Dan masalahnya kalau di pondok ini terkait dengan kiainya, dengan keluarga. Kalau ini kena semuanya jadi masalah. Ini sudah ada beberapa kiai yang wafat terkena seperti ini. Barusan ini ada seorang tokoh di Pasuruan juga wafat juga terkena hal seperti ini. Nah, sehingga harapan kami nanti pengurus pondok setelah ini bisa benar-benar berdisiplin untuk kita bersama-sama menangani agar supaya ya mohon maaf ya nggak bisa disalahkan kalau suatu saat kalau sampai ini terjadi besar sekali ledakan dari pondok, ya mungkin akhirnya pondok ditutup. Dan ini tidak kita inginkan. Ini tidak kita inginkan. Nah, untuk supaya itu tidak terjadi, ya kita harus juga ikhtiar. Gak boleh kita hanya menyalahkan orang lain. Ya seringnya seperti itu. Kita menyalahkan pasar dibuka, kita menyalahkan ini. Akhirnya kita juga ikut ambil juga. Kan tanggung jawab pengurus pondok adalah pada anak pondok itu dan menjaga pada kiainya, menjaga pada keluarga kiai. Manakala ini kena akan mafsadanya akan menyebar. Padahal kalau kiainya kena kan bagaimana juga pengajian kan terkendala. Nah ini yang menjadi pertimbangan kita. Kenapa sekarang kita kumpulkan kepada pengurus pondok ini? Bukan kita suruh dan sebagainya, tidak. Permasalahan penyakitnya sudah ada. Kalau ada orang mengatakan di mana saja corona, ya corona nggak bisa dilihat. Cuman ahli kubro sudah menyatakan ada, korban sudah berjatuhan. Dan korban bukan cuma orang biasa, kiai juga banyak yang menjadi korban. Nah, oleh karena itu saya terima kasih kepada pemerintah yang sangat
enggak, bukan berarti pemerintah mau mendikti kita, tidak. Memang ini harapan kami. Kita bersama-sama, NU, pondok, semuanya kita bersama-sama. Paling tidak bagaimana kita memakai masker, kemudian rajin pakai masker. Ini aja kenyataan negara sebagainya jangan dipakai maskernya itu. Hanya tidak. Ini ada kita kan berarti dalam pertemuan. Ini untuk mengingat kita, dan nanti insya Allah akan disampaikan tanda-tanda jadi tanda-tanda awalnya, walaupun tanpa kita swab, tanpa kita rapid, itu ada beberapa penyakit-penyakit yang sudah bisa kita lihat dari tanda-tanda awalnya. Nah, kalau ada gejala seperti ini, apa tindakan kita? Kalau ada gejala seperti ini, apa tindakan kita? Ini yang perlu kita lakukan. Ini hal yang menjadi perhatian kami. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua untuk menjaga pondok kita, untuk menjaga teman-teman kita, terutama untuk menjaga kiai-kiai kita. Tidak ada lain siapa yang menjaga kiai kita, ya harus kita sendiri. Ya mohon maaf, kadang-kadang kiai sepuh itu ya namanya orang sepuh. Ya mungkin tingkatannya sudah mereka sudah tawakal. Cuma masalahnya kalau kiainya kena juga terjadi kena nanti juga, anak pondok juga kena. Ya bagaimana kita ya pengurus kemudian ini juga bisa menjaga. Ya tidak apa-apa lah, kita sedikit potong ilmu kayak ini ya tidak apa-apa. Kalau mengingatkan suatu hal yang baik itu tidak apa-apa, tidak harus mulut, tidak boleh mengingatkan kiainya, enggak. Ya menyangkut gelap-gelap kita sudah mengingatkan, itu yang harus terjadi. Nah ini hal yang sedikit yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Saya sampaikan terima kasih bagi semuanya, teman-teman baca pengurus pondok, dan kemudian ilmu apa yang sudah kita dapatkan dalam penjelasan nanti di sini. Ini juga ada forum dengan tanya jawab untuk nanti bisa kita fasilitasi. Nah setelah itu mari kemudian ilmu yang ada ini kita terapkan di ilmu kita benar-benar bagaimana kita bisa menjaga disiplin untuk kita menghindari dan menghalau penyebaran COVID ini. Ini sedikit yang bisa disampaikan surat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur nuwun rawuh panjenengan sedaya, panjenengan ngestokaken berarti ada perasaan yang sama, ada komitmen yang sama bersama kami pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya saya mengucapkan salam dari Bapak Bupati Gus Irsyad Yusuf. Ini bagi tugas, saya ditugasi untuk acara yang sekarang oleh Bapak Bupati. Ini ada dari sebelah kiri, ada dari Gus Dr. Arafat, ini bin Kiai Mustafa dari Sukoharjo, Kiai ini dokternya di Sudan gitu, benih Sudan Nordo benih, tapi niku Sudan, kalau Sudan masuk Afrika, kidule Mesir. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken, saya bangga senang bertemu panjenengan. Sebab panjenengan ini adalah pengurus pondok pesantren yang bertanggung jawab gula wentah ana di pondok pesantren. Monggo yang baru datang, monggo nanti aja absennya, monggo. Lah panjenengan ini yang langsung berhadapan dengan santri-santrinya kiai. Panjenengan ini adalah calon pemimpin yang sekarang dilatih berkhidmat kepada kita. Jadi 15 tahun, 20 tahun manekate jadi bupati, jenengan wis pengalaman berkhidmat di pondok pesantren. Pengalaman wis berkhidmat nang santri. Dan niki sing potensi dadi bupati niki Pak sing dokter niki. Nah, niki latihan berkhidmat, khidmahnya kiai, khidmahnya pondok, khidmahnya Islam. Terus panjenengan niki sing paling bendino setiap saat ketemu santri. Ini kami ucapkan terima kasih atas rawuh panjenengan, tapi nanti
nanti setelah rapat ini panjenengan nanti langsung koordinasi dan nanti juga menyampaikan kepada pengasuh melalui komunikasi yang ada di pondok panjenengan. Para rawuh, tadi Kiai Imran sudah ada beberapa hal yang penting yang disampaikan. Rupanya apa yang disampaikan Presiden ini gelombang kedua. Ada istilah gelombang kedua. Gelombang kedua penyebaran virus corona COVID-19 ini mulai nyata kita lihat. Paham ya? Gelombang kedua ini mulai nyata kelihatan. Aceh itu awal tidak ada. Ada orang aja, kalau Aceh tidak akan ada corona. Kalau di Aceh, Serambi Mekah. Sekarang kemarin di berita saya mendengarkan sudah 500 yang terkonfirmasi atau positif di Aceh. Di Papua juga begitu. Lah, di Jawa Timur ini yang daerah hijau itu hanya 4 dan kuning. Pasuruan ini oranye kabupaten. Kalau kota merah. Ini Pasuruan ini juga begitu. Pak Bupati kira-kira 2 bulan yang lalu itu sudah kerjasama dengan UNER. Pak Bupati minta UNER melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat, para pakar epidemiologi itu diminta untuk menganalisa, mengkaji Pasuruan ini penyebaran bagaimana. Akhirnya paparan di hadapan Pak Bupati dan kita semua itu disampaikan. Itu masih bulan Juni ya Pak Sekda ya. Penyampaiannya masih bulan Juni. Ini nanti Pasuruan Agustus bisa lebih 700. Hari ini Pasuruan yang positif 681, kurang 11 KTP Tungatus. Padahal sekarang masih tanggal 8 Agustus. Itu pakar. Lah, kalau terkait dengan urusan virus itu harus pakar-pakar virologi. Jadi oleh orang dokter-dokter, Kiai Imran juga pernah menyampaikan begitu. Orang dokter-dokter di medsos, oh tidak benar itu, tidak perlu pakai masker, tidak perlu. Itu dokter apa? Jurusan apa? Niku kudu ahli penyebaran niku sampai tingkatan negara itu pakar epidemiologi. Lek urusan coronavirus itu pakar virologi. Lek dokter umum ndak oleh kuman, ilmune sing cetek. Kalau istilahnya Kiai Mukib ngajine sing durung tutup. Para pengurus, para ustaz, sedaya para gus ingkang kula mulyakaken. Lah niki penyebaran luar biasa. Pak Bupati, Kapolres, 2 Kapolres Pasuruan niki ana 2 Kapolres. Kapolres Pasuruan sing ten Bangil, markase ten Bangil, ana Polres Pasuruan Kota Paskot. Niki membawai itu keraton Pojentrek sapengetan nganti Rejoso Lepok Muling niku melok Polres Kota. Lah niki sepakat Pak Danbit kabeh kiai-kiai sepakat bahwasanya corona ini ada. Kami, mohon maaf Pak Bupati dan saya niki balak-balik ketemu karo kiai panjenengan niki. Kita undang ke pendopo, kita undang ke kantor pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kami datang ke sini, kemudian pertemuan di rumah saya kiai-kiai.
kemudian pertemuan di NU Kabupaten, di cabang Bangil, kita terus bersama kita. Bahkan kami minta kita ketemu pemulasaraan jenazah, kami rapat ada di sini, kita laporkan, Pak Sekda juga ikut. Ketemu dengan dua kiai, beberapa kiai sebagai representasi pengurus cabang NU cabang Kabupaten Bangil. Pengurus NU itu ada dua. Kalau pengurus NU cabang Bangil meliputi 6 kecamatan bagian barat. Rembang, Bangil, sak Pengulon niku melok cabang NU Bangil. Sak Pengetan niku NU cabang Kabupaten Pasuruan. Kita terus bersama-sama, termasuk bersama MUI. Lah ini para rawuh sedaya kang kiai sepakat, bahkan kiai-kiai juga sudah video direkam sama Pak Bupati, kemudian diviralkan. Kemudian Kiai Imron, Kiai Mukhib, ya Wakil Bupati melok-melok akhirnya karena kawali mboten mawon ukut jimai, tapi sing penting dawuh kiai. Para rawuh niki mangke Kiai Mukhib tadi sudah singgung Kiai Imron, Kiai Mukhib. Jadi tirasi Kiai Mukhib gawe masker niki wajib syar'i, dudu wajib pemerintah. Lek gawe masker dosa. Coba mungkin pirengaken Kiai Mukhib. Juga disampaikan di tempat itu. Nanti apa-apa wajib niku Kiai Mukhib. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken. Lah niki karena perkembangan niki mengkhawatirkan. Tapi ngeten, sekalipun berkembang, corona itu ada, tapi corona itu bisa diikhtiari untuk sembuh. Wong lek kena corona, wong loro. Saat-saat ini ojo susah, ojo kepikiran, kudu seneng. Artinya lek ono dulur kanca niku kena corona positif niku digedhekno atine. Ndak oleh susah, ndak oleh kepikiran. Di Pasuruan ini ikhtiar kita melalui tenaga kesehatan, dokter-dokter semuanya. Ini nuwun sewu, alhamdulillah tingkat kesembuhan niku di atas 65%. Alhamdulillah. Dari 681 yang positif, 448 hari ini itu sembuh. 448 sembuh hari ini. Berarti lebih 65. Kira kan pinter batang baca. Para rawuh sedaya kang ini ikhtiar kita. Kompak kiai ini, kiai-kiai ini bersama-sama gitu. Mudun yang kono, mudun kono. Nganti melok delok yang kamar mayit. Ada rekomendasi kiai-kiai ini minta Kiai Mukhib, Kiai Imron dan yang lain minta iki kudu lebarno, kudu ana kamar jenazah, kudu ana loro. Sing siji kanggo sing penularan, karena penularan niku bukan hanya COVID-19 tapi mayit kena virus HIV, ana kecelakaan itu bisa menular. Ada lagi apa sing menular? Buani. HIV. Hepatitis niku menular. Lah nanti ini sekaligus niki digawe loro sing menular ana sing anyar niki wae. Sekarang masih sedang dikerjakan. Lah niki rekomendasi niki. Terus ana peti nek kono iki kurang ngene pokoke aja nganti gak madhep kiblat, aja nganti berubah. Apa yang menjadi rekomendasi kiai kita laksanakan. 100% kita laksanakan. Kemudian yo apa sekirane ngedusi itu niku gak bahaya sing ngedusi, kita membuat alat. Pak Bupati merancang atas masukan dari kiai-kiai, Pak Bupati yang merancang, kemudian serahkan ke dokter yang ada di rumah sakit, niku terus manten-manten langsung dipesen
satu alat memandikan itu harganya sekitar 50 juta. Kita pesen 2 untuk di Bangil dan 2 untuk di rumah sakit Grati. Termasuk di Grati, kita segera bangun untuk di Grati juga 2 tempat jenazah, ada 2, ada yang menular, ada yang tidak. Ini komitmen pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh Gus Irsad, wakilnya saya. Ini bagaimana kerjasama dengan kiai-kiai ini adalah harus terus kita lakukan. Nun sewu, kami ini, saya terima kasih, pondok-pondok juga mengundangkan. Saya termasuk dengan Pak Bupati, tapi Pak Bupati mewakilkan kepada saya karena ada bersamaan. Saya termasuk rapat dengan pengurus dan majelis pengasuh Pondok Sidoarjo. Saya termasuk nun sewu yang ikut sowan kepada Bu Nyai Lu. Saya langsung sowan bersama Mas Ahmad putranya. Kenapa? Nyai Lu itu tidak mau memulai pengajian rutinnya sebelum Pak Bupati atau saya datang. Sebelum mendengar sendiri aku oleh pendak berani. Beliau itu selalu komunikasi dengan pemerintah daerah. Tidak berani mengambil, tapi karena memang beliau menyadari iki urusane kesehatan, urusane virus. Lek nyai Bu Nyai gak ngerti opo virus itu, mulane kudu ngenteni pemerintah. Ini yang harus dicontoh. Lah dari sinilah mungkin nanti iklanane opo wajib syar'i, nanti beliau yang akan terangkan. Para rawuh, intine Pak Bupati dan saya sangat berharap, bahasanya Ki Imron tadi, tolong selamat no kiai ini, selamat no bunyai ini. Nun sewu, kula ten Yai Nawawi lek kepanggih kula mboten salaman ngaten. Ten Yai Fuad kula ngaten. Wingi kepanggih Yai Fuad kula ngaten. Ten ibu kula biasa kula langkur cipika-cipiki lek salaman, saking kula salaman. Kula jelasaken ten ibu kula. Bu, kula saking nuwun ngapunten. Kula mboten kaya biasa. Saking kula mboten salah. Kula kuwatir bentuk virus mungkin ngeneki jenengan. Jenengan gak oleh merasa aku sehat. Apa-apa mboten salah. Nanti dokter Ani biar menyampaikan. Kenyataannya banyak justru yang terpapar semula tidak ada gejala apa. Tidak ada gejala. Kalau panas nopo watuk dalam. Jadi kita kenapa pakai masker? Karena kita ini melindungi diri sendiri, melindungi orang lain. Apa lagi sama kiai? Dados sampai akan ten santri-santri panjenengan jogon kiai ini, jogon santri ini, napa panjenengan kedah damel niki. Urusan marojek fikih nanti kiai selamatkan. Maskermu melindungimu, maskermu melindungimu. Ayo coba bareng. Maskerku melindungimu, maskermu melindungimu. Niki harus. Terus sholatnya jaga jarak. Lah niki mungkin secara gamblang kayak mungkin. Ojo krono podo sehate ketoke terus mari rapat-rapat nuwun sewu tetep yo. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyani, niki perlune kula panjenengan sharing. Dadi jenengan mungkin duwe kabar apa, kemudian Pemkab niki nggawa dokter kali nggawa kiai-kiai ana apa. Berarti sharing, monggo santri nomor 1 kiai punya ini dijogo karo kanca
Kedua, tolong kanca-kanca sing santri niki didelok kudu peka. Kula sanjang ten pengurus niku. Ketua pondok harus update, lek ono arek loro kudu update tiap pagi laporan. Wedok piro, lanang piro. Ketua harus penset, berarti bengi ketua harus minta penjelasan dari koordinator kesehatan. Pagi di-share yang pengasuh. Kalau di sebelah kiri di-share yang siapa yang ketua berapa yang bertanggung jawab terkait tentang masalah kepesantrenan Muhammadiyah. Harus supaya apa? Supaya nanti pengasuh atau wakil pengasuh yang membidangi ini harus nun sewu kanca santri niku biasa ya tak delok niki ya sing ana irunge diketakno oleh bangir irunge ngeten to lho niki nyedot kalau percikan dot istilahnya droplet nyedot jadi lek gawe masker kudu ditutupi niki makin gagu terus niki lah niki akeh perkara wiritan kate napa ambaan rada apa dibuka titik lek gak ana uang dibuka ping 3 tutupan maneh nggih lha niki lek wis biasa yang jedek masker nggih ta mangan iku maskeran bakal lali masker sing mangan ndak apa-apa guys. Lah ini namanya new normal. New normal itu tidak berarti kebiyen. New normal itu berarti tata kehidupan baru. Apa? Yo gawe masker. Kira-kira lek gak gawe masker gak sopan. Jadi tata kesopanan itu 5M. Nanti kalau mungkin 5M ini wajib. Tata kesopanan 5M. Napa? Ayo coba bareng-bareng. 1. Memakai masker. Kula kudu alonan, kuwatir keliru maneh memakai banser. Memakai masker. Kedua, mencuci. 3. Menjaga jarak. Coba ngeten iki. Salat gimana? Lah, keempat apa? Meningkatkan imunitas. Meningkatkan imunitas. Kekebalan tubuh, cek sehat. Caranya yang apa meningkatkan imunitas? 1. Vitamin C. Lek pondok dano minum-minuman apa? Empon-empon. Serai, jahe, temulawak. Napa maneh? Kunyit, kunir. Lah itu garap sehat. Nomor 3, vitamin C gak ono. Nuwun sewu kula jaluk pengurus niki kantin-kantin kongkon gawe minuman empon-empon. Dikurangi kula ten pondok kula. Sekarang kantin pondok ndak boleh jualan es. Karena es niku garapno lemah terus mangken-mangken rentan boten saged nolak niku garap. Lebih baik air tawar kalau bisa sehari semalam itu kita minum air yang hangat-hangat. Minimal tawar. Ojo memperlemah kondisinya. Dados niku penting. Terus kalau olahraga, dirasi muhim wingenane olahraga itu wajib. Saangkin niki wajib. Dados pondok jenengan masih pondok gede-gede, coba diatur olahraganya. Santri itu kudu disinari matahari. Ini kita sekarang lebih memahami manfaatnya sinar matahari. Matur nuwun. Oke. Para pengurus semuanya yang kami hormati, jadi kami Pak Bupati jaluk tulung temen pengurus niki kudu luwih hati-hati oleh Bupati. Ketok arek loro, ojo dinteni meneh katean.
ketok loro coba dites suhu badannya, coba dites niki sedaya terus manten-manten ana gejala, ndak lek ana gejala langsung komunikasi dengan sing duwe poliklinik, monggo kaya Sidogiri dan yang lain. Tapi yang ndak punya langsung kontak dari puskesmas. Paham ya? Puskesmas apa maneh cedhek karo rumah sakit atau puskesmas yang bisa rawat inap harus segera berhubungan. Nanti biar Bu Ani, Bu Direktur menjelaskan tentang penanganan ini. Para rawuh, napa malih imunitas itu ada berapa? Bisa dengan minuman empon-empon ditambah vitamin C terus ditambah olahraga. Mana napa? Ndak oleh susah. Nuwun sewu, arek anyar, santri anyar. Dekem ae di bojo. Kan mesti ono ngoten. Niku arek memang arek tenan. Lho niku kudu dijak, kudu ana sing ngladeni. Sing bagian nyelimur ngeten iki. Dijak bal-balan lek lanang ojo sampe jeng wedok bal-balan. Kuwatir ana pasien lanang engko ribut. Lah niki kudu ndak oleh susah, ndak kudu riang, kudu gembira apa maneh ana ning pondok. Bahasa Gus Bahak niku kiai niku wis seneng guyon. Santri niku ya seneng guyon. Makane jane ndek penjara suci jane. Nggih perlu ana kegiatan pramuka, sing ana sing formal ya perlu. Pagar Musa perlu. Memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Ndak oleh lari. Kiai Nawawi Abdul Jalil wis ngijazahno sudah kita viralkan maca minimal maca alam ila fi Quraisy ping 7 tepak wa amanahum min khauf diwaca ping 7. Jadi lho ojo ditulis tok. Nggih. Jadi Mas senajan santri cilik-cilik lek santri cilik-cilik kan ojo suwe-suwe wiwitane. Tapi niki diwaca supaya maca kabeh di pondok panjenengan. Terakhir kali amin al-Fatihah ditambahi. Tawassule setunggal Kanjeng Nabi nomor kali niku dateng Kiai Nawawi bin Nur Hasan. Coba lek dicatet lali kuwi. Setunggal Kanjeng Nabi kali Kiai Nawawi Nur Hasan, nomor 3 Kiai Abdul Hanan Tanggul, nomor 3 kula biasa kula tambahi Man Ajazani lah supaya nyambung. Lah niki Kiai Kanjeng Nabi Kiai Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri, Kiai Abdul Hanan Tanggul, terus Man Ajazani. Man Ajazani maksudnya Kiai Nawawi sing tamakit. Ojo kula niki meh nyampe Kiai Nawawi Abdul Jalil. Sing pertama Kiai Nawawi Nur Hasan niku mbae Kiai Nawawi sak. Lah niki monggo disemarakan. Paling bener juga lek iso kulhu balak kul a'udzu birabbin nas. Krana surat telu niku padha ana nek Taurat, Injil, Zabur, Quran niku ana surat telu. Niku kehebatannya surat telu. Malah jauh oleh kul a'udzu nas itu termasuk afdalu ma ta'awwadza bihi al-muta'awwidz. Termasuk paling utamane nek digawe jaluk perlindungan yang Allah Taala. Para rawuh kula mboten kathah, kita akan lebih banyak mendengarkan Kiai Mukhib, mungkin ada tambahan dari Kiai Son Haji sama Bu Dr. Ani tentang masalah kesehatan. Juga pemulasaraan secara singkat tapi kesehatan, gejalanya, kemudian cara penanganan singkatnya bagaimana, ini yang paling penting. Para rawuh mungkin nanti panjenengan harus ada komunikasi jenengan yang berkomunikasi dengan puskesmas terdekat. Nun sewu, lek jenengan ana kerepotan panjenengan mangke saged
saged telepon dumateng Pak Camat utawa pun ngeten mawon. Puskesmas niku sudah diperintah Bapak Bupati untuk ikut melayani santri. Datang ya Bu Ani nggih. Sudah ada surat ya Pak Sekda. Sudah ada surat beberapa kali surat. Panjenengan kudu duwe HP-ne kepala puskesmas. Kepala puskesmas kudu duwe. Ini ada santri di pondok kami ini begini tiap gimana panjenengan WA dhisik jenengan saya sebagai ketua pondok pesantren ini mau konsultasi jenengan WA niku carane ngoten nggih kudu duwe nomor HP-ne kepala tur lek saged kudu duwe nomor HP-ne Pak Camat niku ketua gugus Pak Camat ketua. Ini yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Kiai. Dan ini hadir juga kepala bagian otonomi daerah. Hadir juga kepala bagian kesejahteraan. Niki hadir. Ini Pak Budi juga dari gugus. Nah ini yang bertanggung jawab. Ono mayit jam piro ae jenazah Covid jam pinten mawon Pak Budi harus siap untuk melayani. Nah ini aparatnya Pak Bupati. Nah ini kita mohon apa yang saya sampaikan nanti disampaikan. Sekali lagi nuwun sewu, tolong panjenengan jadi uswah hasanah. Jadi contoh di pondok panjenengan untuk 5M. Apa? 5M 1 pakai masker, 2 3 menjaga jarak, 4 meningkatkan imunitas. Sing pasti bisa dengan olahraga. Lek vitamin C tuku dhewe. Itu belum tentu semuanya bisa, tapi lek olahraga bisa semua. Diharapkan kami minta kantin panjenengan kudu nyiapno minuman pon-pon seperti yang tadi saya sampaikan. Terus 5 memperbanyak doa. Jaluk ojo kanggo awak dhewe tok, kanggo kanca-kanca sak pondok, kanggo kanca-kanca sak Kabupaten Pasuruan khususnya didongakno sing wis kena atau terpapar muga-muga ndang waras. Kemudian yang belum muga-muga padha dilindungi karo Allah Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat pada saat bulan Syawal kami dari Nahdlatul Ulama berkoordinasi dengan pengurus dengan pemerintah berkaitan dengan pembukaan pondok pesantren. Kami meminta apakah sudah bisa diizinkan untuk dibuka. Lalu kemudian diadakan beberapa kali pertemuan, lalu kita susun protokol. Pada akhirnya pemerintah mempersilahkan pondok-pondok pesantren untuk membuka kembali. Karena kan pertimbangannya kalau pondok tidak bisa dibuka, kasihan anak-anak pondok itu. Maka pemerintah mengizinkan, namun tentu karena situasi berbeda, tentu harus menyesuaikan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Maka terbitlah, kalau tidak salah, surat edaran namanya, surat edaran dari Pak Bupati yang berisikan aturan pemerintah di dalam penyelenggaraan kegiatan pondok pesantren sesuai dengan protokol kesehatan. Di samping itu, secara umum sudah ada aturan pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan, di antaranya tadi M5. Kalau yang mungkin agak mudah, di antaranya memakai
kemudian sering cuci tangan, yang paling pokok adalah memakai masker. Malah sekarang ini sudah disusun aturan yang akan mengatur denda mengenai pelanggaran bagi orang yang melanggar dalam memakai masker begitu. Yang pada intinya penggunaan masker ini dapat dikatakan sebagai perintah kewajiban yang harus dijalankan oleh rakyat Indonesia seluruhnya. Nah, kenapa pemerintah mengatur protokol kesehatan ini? Pemerintah mengatur protokol kesehatan ini diantaranya memakai masker adalah salah satu ikhtiar untuk mengendalikan penyebaran virus corona yang sudah nyata-nyata dan terbukti ada serta berisiko kematian. Sudah sekian ribu korban yang sudah meninggal. Oleh karena itu, secara perspektif hukum syariat, saya akan berbicara dalam perspektif syariatnya. Secara perspektif hukum syariat Islam, kebijakan pemerintah yang mengatur protokol kesehatan, baik itu secara umum di lingkungan masyarakat atau secara khusus di pondok-pondok pesantren yang sudah dituangkan dalam surat edaran tadi, itu adalah aturan pemerintah yang dilandaskan atas kemaslahatan yang aman. Dan di samping itu landasan pertimbangan atas kebijakan pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan, jelas-jelas kebijakan ini sejalan dengan anjuran di dalam syariat Islam. Salah satunya saya mengutip hadis riwayat Imam Muslim diantaranya dan yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda, la yuridu mumbidun ala muslihin. Hadis ini secara harfiah maknanya di dalam menurut penjelasan para ulama hadis. Hadis ini menjelaskan makna mumbid itu orang yang memiliki onta yang sakit. Itu diperintahkan untuk tidak dikumpulkan dengan onta yang waras yang tidak sakit, agar supaya yang sakit tidak menular kepada yang sehat. Itu makna harfiahnya. Tetapi di dalam kitab Ruhul Bayan yang ditulis oleh ulama besar dari mazhab Hanafi, Syekh Ismail Haqqi bin Usman al-Istanbuli al-Hanafi al-Khalwati. Beliau pemimpin Tarekat Khalwatiyah, salah satu tarekat yang mu'tabar dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Ruhul Bayan tafsir besar juz 3 halaman 426, dia mengatakan dalam hadis ini secara singkat begini, wa huwa min babi ijtina bil asbab allati yasabul bala. Hadis ini adalah bagian daripada perintah untuk menjadi sabab yang dapat menyebabkan turunnya bala. Idza kana fi 'aqdin minhu fakama annahu ma'murun alla yulqi nafsahu fil ma' aw yadkhul tahta ma ashrafa 'ala al-inhidam wa nahwi mimma jaradul 'adah dengan aw yuhlik ahli. Maka sebagaimana kita diperintahkan untuk tidak melakukan sesuatu secara adat dapat menimbulkan kebinasaan atau sesuatu yang menyakitkan, maka fakadzalika ma'mur bil istilahkan muqarabatul walidi kal badhu wal wudu al balati tawun fa inna hadhihi kullaha asbabul marad wat talaf.
kita juga diperintahkan untuk menjauhi orang yang sakit atau yang dapat menyebabkan penularan kepada yang lainnya. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa semangat perintah atau aturan pemerintah di dalam melindungi rakyatnya dari penyebaran virus corona betul-betul sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sedikit pun tidak menyimpang. Oleh karena itu, yang pertama yang perlu kita pahami, saat ini sudah banyak bermacam-macam hoax yang isinya melemahkan usaha pemerintah di dalam menanggulangi penyebaran virus ini. Ada banyak dan macam-macam. Ada yang isinya itu tasdik. Apa tasdik itu? Memunculkan keraguan-keraguan kepada masyarakat, apakah corona itu ada atau tidak ada, tempat tasdik. Sehingga masyarakat ragu-ragu, oh tak corona. Dan waktu ini sebagian sudah berpengaruh. Beberapa kali saya datang ke daerah, itu ada masyarakat seperti begini. Betul tentang corona itu, di TV itu ada corona, tetapi itu betul corona. Itu termakan. Yang paling ekstrim, orang yang sama sekali tidak percaya adanya corona. Nah, ada corona itu. Terlepas dari apakah virus corona ini adalah konspirasi atau macam, kita nggak bicara. Tapi faktanya virus corona ini sudah ada di depan kita. Maka yang pertama tadi, jangan percaya hoax-hoax. Mana ada lagi orang yang dengan cara melemahkan kepercayaan pada masa pemerintah, seolah-olah usaha pemerintah itu tidak perlu diikuti. Tidak benar. Ada lagi yang mengatakan usaha pemerintah itu tidak sesuai dengan syar'i. Tidak benar. Sekali lagi, usaha pemerintah dalam menanggulangi corona ini adalah secara syar'i dibenarkan, dan corona itu fakta yang tidak dapat dihindari. Sedikit saya cerita beberapa waktu yang lalu, kira-kira 15 atau 20 bulan lalu, saya ngajar di luar. Ketika setelah saya ngajar, saya ketemu dengan Habib Zain bin Hasan Bahar. Kita datang. Saya bertemu dengan beliau. Kita ngobrol. Beliau bercerita. Asalnya saya tanya kenapa darah masih belum buka. Beliau cerita tentang Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Karena dia termasuk Zain ini, Habib Zain itu muridnya, sehingga hubungannya sangat baik sekali. Beliau cerita, Habib Zain bin Smith itu saking hati-hatinya, beliau tidak mau salaman dengan semua orang, bahkan dengan putranya sendiri. Yang kita saya bisa diberut bin Hasan Bahar. Kemudian ditanya, beliau menjelaskan begini, orang yang tidak patuh atas anjuran dokter sesuai dengan yang ahlinya, itu sama dengan menentang sunnatullah. Dan itu bahaya. Ta'arud pada sunnatullah bahaya, tidak boleh. Maka kata beliau, ketika orang yang ahli hukum, orang yang ahli sudah menyatakan virus corona itu ada, berbahaya, berisiko tinggi, cara pencegahannya begini, di antara pakai masker, jaga jarak. Kalau Anda menentang, maka berarti Anda menentang
sunnatullah, dan itu tidak baik, tidak benar. Ini yang saya dapatkan dari Habib Zaid bin Hasan Darul. Langsung dia bercerita mengenai pernyataannya Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, salah satu ulama besar ahli Syafi'i hadza zaman, dan juga beliau menyatakan sikapnya Habib Abu Bakar bin Mas'ud Al-Adni juga sama. Jadi pada intinya kebijakan pemerintah yang mengatur protokol kesehatan secara umum atau di pokok itu betul-betul sesuai dengan anjuran syariat Islam, dan yang menentangnya itu dapat dikatakan menentang pada sunnah. Yang kedua, anjuran ini karena sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka di dalam fikih ada pembahasan bagaimana hukum mengikuti aturan pemerintah. Hukum mengikuti aturan pemerintah itu ada berbagai macam. Jika aturan pemerintah itu bertentangan dengan hukum Islam, maka tidak boleh diikuti. La ta'ata lil makhluqin fi maksiatil khaliq. Jelas. Sebaliknya, jika aturan itu justru berkaitan dengan amal yang baik, maka dilihat dulu. Kalau aturan itu berkaitan dengan perintah melakukan perbuatan yang sunnah, maka jadi wajib, tingkat naik wajib. Contoh, misalnya ketika negara ini mengalami kekeringan, lalu pemerintah memerintahkan seluruh rakyat untuk melaksanakan sholatul istisqa dan puasa 3 hari sebelumnya, itu hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau pemerintah memerintahkan, ayo semua wajib sholat puasa 3 hari, maka semua rakyatnya wajib melaksanakan. Yang asalnya sunat menjadi wajib. Kenapa? Perintah pemerintah tadi sesuai dengan syariat Islam dan hukumnya sunnah, maka sunnah naik menjadi wajib. Barang siapa yang tidak mengindahkannya, maka dia berdosa, haram. Yang ketiga, ada kalanya perintah itu berkaitan perbuatan yang awalnya pada asalnya mubah, tidak wajib pada awal. Mubah, seperti pakai masker ini kan mubah. Kalau puasa hukumnya sunnah, sholatul istisqa sunnah, jadi jalankan. Sekarang isi perintah perbuatan yang mubah, bukan wajib juga bukan sunnah, tapi mubah. Contoh seperti menggunakan masker, ini mubah. Maka jaga jarak, menggunakan masker, ya protokol kesehatan. Itu hukumnya mubah. Olahraga itu mubah. Kalau isi perintah itu sesuatu yang mubah, bukan haram, bukan wajib, bukan sunnah, mubah, maka dirinci. Kalau itu tidak ada kaitan dengan kemaslahatan umum, secara syar'i tidak wajib. Umpama tidak ikut tidak berdosa, kalau tidak ada kaitan dengan maslahatnya. Tetapi kalau perintah itu berkaitan dengan maslahat ammah, kemaslahatan yang umum. Kalau perintah diperintahkan perkara mubah tapi untuk kemaslahatan umum. Contohnya, misalnya pakai masker. Pakai masker ini mubah, tidak wajib. Jaga jarak ya. Namun dalam kondisi penyebaran seperti ini, dalam rangka menanggulangi penyebaran virus corona, di mana pemerintah wajib hukumnya menjaga
kesehatan rakyatnya, apalagi sesuai dengan hadis tadi, maka perintah menggunakan masker ini masuk dalam kategori perintah perbuatan yang mubah tetapi mengandung maslahat yang aman. Saya kira itu tidak terbantahkan. Hampir tidak mungkin terbantahkan pakai masker apa maslahatnya, kecuali orang yang tidak normal. Jelas ada maslahatnya, apalagi ada hadis tadi. Maka ketika ada maslahat amma, hukumnya berubah. Ini menurut pendapat yang dikaji Hajar Al-Haytami, bukan saya. Sebenarnya dikutip dalam kitab Bughyatul Mustasyidin yang Habibur Masyhur dalam bab Salatul Istisqa, mengutip dari fatwa Syekh Sulaiman Al-Qurdi masalah. Maka berubah, yang asalnya mubah maka berarti menjadi wajib zahiran wa batinan. Apa makna batinan? Wajib diikuti, jika tidak mengikuti maka hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Dari urutan ini dapat kita simpulkan, menjalankan protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah, baik untuk kalangan umum atau untuk di pondok pesantren. Tadi saya jelaskan, ada protokol kesehatan yang secara khusus harus diterapkan di pondok-pondok pesantren. Misalnya, kalau umum jelas pakai masker. Maka kalau ditanya bagaimana hukum pakai masker di ruang ketika kita bertugas online ya, seperti ini, kalau dalam rumah nggak masalah. Kalau sahabat kumpul sama istrinya jangan pakai masker, nggak tutup. Tapi kalau kita bertugas orang luar, kan begitu aturan-aturannya. Maka hukum pakai masker ini hukumnya menjadi wajib zahiran wa batinan. Dalam arti kalau tidak kita patuhi berdosa. Saya kebetulan ngajar di madrasah di pondok besar. Saya katakan anak-anak sekolah itu, kalau tidak masuk keluar, ambil maskernya baru masuk. Kalau tidak boleh masuk, harus pakai masker. Kenapa? Ini wajib. Saya juga ada pengajian dan rutin, itu saya yang ikut harus pakai masker. Saya terangkan, kalau kamu dosa, tidak boleh, harus pakai masker. Paham ya? Dipakai itu pakai yang benar. Kalau gini bukan pakai namanya, itu nyentel masker lagi. Masker itu standarnya menutup hidung ya. Mulut dan hidung masker. Kalau gini masih belum. Nah karena ada hidung, jadi harus. Saya jelas begitu. Ada benar makanya ini apalagi begini. Saya tegur, itu bukan masker. Itu kamu nyentel masker. Pakai masker yang dimaksud oleh mereka itu menutupi hidung dan mulut. Itu yang wajib. Maka saya tekankan. Yang kedua, protokol kesehatan yang dijalankan di lingkungan pondok ada tambahan lagi. Di antaranya pakai masker. Kalau nggak salah ya, seingat saya ada tambahan itu olahraga. Iya, uji olahraga. Itu jelas ada pada surat edaran. Maka saya sampaikan di pondok, saya katakan ini pondok muslim wajib ada olahraga. Kenapa? Perintah. Jelas dalam SE mengatakan harus ada kegiatan olahraga. Oleh karena itu, olahraga itu mubah. Tapi pemerintah memerintahkan tadi dalam rangka untuk kemaslahatan amanah, meningkatkan ilmu. Maka saya katakan pondok harus ada diatur, ada jadwalnya, ada kegiatan olahraga ya, meskipun hanya setengah
bukan masalah hanya perintah amar perintah, tapi juga ini sudah bersinggungan dengan kewajiban syar'i. Oleh karena itu saya ingin menekankan, tolong perhatikan ini. Mari kita jaga. Tidak hanya, bukan hanya karena ini kewajiban, tapi ini juga bagian dari bagian pelaksanaan syar'i. Di samping itu, yang perlu diperhatikan lagi, physical distancing itu perlu diperhatikan. Sepanjang masih memungkinkan harusnya. Meskipun dalam kegiatan sholat jamaah. Nah, seringkali ada pertanyaan mengenai apakah sholat jamaah yang menerapkan physical distancing, jaga jarak, itu sah atau tidak? Kalau sahnya, setahu saya tidak ada satupun pendapat ulama yang menyatakan tidak sah. Semua tidak sah. Dari 4 mazhab sah. Hanya jaga jarak sah, semua tidak ada ragu dengan sah. Hanya saja soal fadilatul jamaah. Apakah fadilah jamaahnya dapat atau tidak? Ada khilaf ulama. Menurut pendapat yang ditarjih oleh Imam Muhammad Radi, Ba'asyir, dan ulama yang lainnya, ada banyak ulama mengatakan dapat dipastikan tetap mendapat fadilahnya jamaah. Maka pelaksanaan sholat Jumat terutama ketika melibatkan orang kampung harus menerapkan physical distancing. Kalau ada yang meragukan keabsahannya, jelaskan. Tidak ada yang menyatakan tidak sah. Semua sah. Adapun fadilah jamaah, banyak ulama yang mengatakan tetap mendapatkan fadilah jamaah. Maka dalam kondisi seperti ini, kita ikut pendapat yang mengatakan masih tetap mendapat fadilah jamaah adalah sesuatu yang harus kita ambil untuk meminimalkan risiko penularan. Berikutnya berkaitan dengan salaman. Salaman, secara umum salaman memang dianjurkan. Bahkan yang mengatakan salaman itu dapat merontokkan dosa. Kalau dalam mazhab Hanafi itu malah sunnah gerak-gerakan, maka pada rontok. Salaman itu sunnah indalikum ketika bertemu. Kalau setelah sholat ada khilaf ulama. Kalau setelah sholat salaman. Kalau memang belum pernah bertemu tidak masalah. Itu likoknya. Tapi sudah sesungguhnya menurut mazhab Syafi'i tidak sunnah, tapi hanya boleh. Kenapa itu munasabah? Munasabahnya ada dua. Munasabah pertama karena ada pendapat, ada yang mengatakan dianjurkan salaman itu ba'da sholatil asr dan subuh, hanya dua. Kalau zuhur, isya, maghrib tidak. Kenapa munasabahnya? Karena Allah itu menugaskan di karangannya itu raqib atid, malaikat yang mencatat. Malaikat yang mencatat ini tugasnya itu sip-sipan. Dari yang sipsipan tidak hanya satpam saja, malaikat juga sip-sipan juga. Ada yang siang, ada malam. Nah, sipnya itu dua, siang dan malam. Pergantian sip raqib atid itu kalau malam mulai asar, yang siang mulai subuh. Maka setelah sholat asar diadakan salaman, perpisahan raqib atid ini yang sip pertama. Pada subuh juga begitu. Ini pendapat dalam Al-Syafi'i. Pendapat yang kedua, dianjurkan, tidak wajib dan sunat. Sunat tidak? Sunat tidak. Hanya boleh. Itu setiap kali sholat. Kenapa munasabahnya? Meskipun sudah bertemu ketika sebelum sholat, saat sholat itu roh kita itu hudur pada hadratullah. Di hadratullah, seolah-olah kita meninggalkan jasad kita. Jadi bayangkan
Jangan kita khusus semuanya. Oleh karena itu, setelah salam datang lagi roh kita. Maka seperti ini kok lagi salam lagi. Tapi hukumnya bukan sunnah. Hanya ada dalam mazhab Hanafi. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi ada yang mengatakan sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Salaman setelahnya sholat. Tapi tempatnya setelah membaca aurat. Ini salah satu kaprah. Setelah membaca aurat yang warid, sebelum meninggalkan tempat salaman. Itu indah Hanafiyah. Kalau kita bayangkan salaman fisik di tadi buri-buri kadang kau cemirikan. Itu produk salah kaprah. Nah, dengan demikian salaman ini tidak ada wajib. Bisa bagus, bisa amrun mustahsan atau sunnah. Nah, tapi di sisi lain kita diperintahkan untuk ijtinabul asbab. Oleh karena itu ada kaidah begini, idza ta'arrada bainal mubtadi wal mani' qudimani. Oleh karena itu salaman itu betul akal mustahsan, amr mustahsan, bahkan sunnah. Saya tidak menemukan yang wajib. Sisi lain kita diperintahkan istinabul asbab. Maka sebaiknya kita mengambil sikap tidak usah salaman juga, meskipun kepada kiainya, meskipun kepada, kalau kita cukup bil qulub, cukup bil, saya dengan Habib Zain tidak salah, saya juga tidak salah. Saya kata Habib Zain bin Semit tidak mau salaman, tidak salaman karena ta'arud sunnah. Itu sahabat cerita dari Habib Zain bin Hasan Baharu. Cerita ke saya langsung. Masa salah? Beliau orang alama syafi'i hadza zaman. Dan wali orang luar biasa. Saya tahu sendiri luar biasa. Dia tidak salah. Maka kalau kita mengambil sikap tidak salaman, tidak salah. Tidak salah. Bukan hal yang mukhalifus syara', tidak mukhalifus sunnah. Dan juga para ulama-ulama banyak. Saya Habib Zain bin Hasan Habib Taufik saya nggak salaman sama Habib Taufik. Kalau ngajian pagi ahad itu nggak mau salaman. Tidak mukhalifus syara'. Oleh karena itu saya mohon kepada masyarakat umum dan di lingkungan pondok tidak perlu salaman pada kiainya, tidak usah salaman ke kiainya, bahkan juga dengan teman-temannya kalau paling banyak salaman, tidak usah salah. Saya sendiri di pondok kalau salaman tidak mau ya, tidak apa, tidak perlu besar. Saya pun kalau pengajian itu saya mau salaman, saya nggak mau salaman. Kenapa? Karena menurut saya berpendapat yang paling tepat tidak salah sebagai ikhtiar kita. Oleh karena itu di dalam lingkungan pondok sebenarnya seperti itu. Sholatnya itu kalau memungkinkan physical distancing, kurangi interaksi secara fisik antar santri, di antaranya tidak salaman, terutama kepada kiai. Sayangnya jangan sampai tertular. Dan itu tidak melanggar syariat dan juga dilakukan, diamalkan oleh orang-orang besar yang alama, seperti contohnya saya tadi Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, bahkan kepada putranya sendiri tidak bersalah. Ini yang berkaitan dengan protokol. Jadi pada intinya mengikuti protokol kesehatan baik secara umum maupun yang disusun oleh pemerintah dari kawasan dalam surat edaran, mau tidak mau wajib kita jalankan. Itu konsekuensi kita kalau kita membuka lembaga pendidikan pondok pesantren. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin jalankan itu, karena di situ mengandung kemaslahatan yang aman. Dan mohon itu dapat dipahami. Yang terakhir,
secara umum mohon kepada pesantren ikut membantu pemerintah di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu terutama yang berkaitan dengan penyebaran hoaks. Kita berikan edukasi di antaranya yang berkaitan dengan pemulasaran jenazah. Di Pasuruan ada 2 kejadian yang kemarin sangat viral di TV tentang perebutan jenazah. Kami dapat memastikan, saya pribadi dan Kiai Mutamakin menyaksikan sendiri bagaimana proses pemulasaran jenazah itu, dan prosedur itu dapat saya pastikan telah memenuhi unsur-unsur yang diwajibkan. Memandikannya sesuai dengan syariat, mengkafannya sesuai dengan syariat, menguburkannya menghadap ke kiblat sesuai dengan syariat, dan setelah dimandikan, dikafani, disolati sesuai dengan syariat. Bahkan petugas yang melakukan pemulasaran itu diantaranya Ustaz Solihin, itu alumni pondok pesantren Sibergiri. Waktu kami ke sana, dia juga konsul dengan saya, apa aja yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, saya mohon para pondok pesantren juga beredukasi bahwa pemulasaran jenazah yang dilaksanakan di rumah sakit umum daerah Kabupaten, saya tidak bicara lainnya. Yang saya tahu di RSUD Bangil milik Kabupaten Pasuruan dapat saya pastikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dalam arti memenuhi seluruh kewajibannya, sehingga masyarakat dapat pahami. Jangan sampai ada provokasi ataupun isu yang mengatakan bahwa jenazah COVID-19 di Kabupaten Pasuruan yang dirawat di RSUD Bangil tidak dimulasari secara syar'i. Itu tidak benar, saya bisa menjamin. Tapi untuk Kabupaten Pasuruan, yang lain saya tidak tahu karena rencananya. Baru saya menjamin. Ini salah satu daripada tugas kita semua untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah di dalam usaha menanggulangi penyebaran virus corona. Terakhir, tadi mohon juga ada ikhtiar doa ya. Tadi disampaikan dari Nabi, ini juga ada dari Habib Abdullah Al-Muhdor. Beliau berikan ijazah agak singkat untuk menolak virus. Kata beliau, untuk virus ini dianjurkan membaca Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dibaca per hari minimal 100 kali. Ini ijazah dari Habib Abdullah Al-Muhdor, orang alama, saya tahu sendiri. Ini mungkin bisa diamalkan sebagai ikhtiar kita untuk menanggulangi penyebaran corona. Demikian saya sampaikan, mudah bermanfaat. Nanti mungkin ada diskusi, nanti ada diskusi setelah selesai semuanya, ada diskusi. Saya mohon kepada pondok, kalau ada masalah apa sampaikan, apapun di pondok sampean. Jadi apa penanganannya atau apa nanti sampai ke sini agar supaya jadi masukan pemerintah di dalam menangani penanggulangan di pondok pesantren. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.